Bapak Ibu. Selamat pagi suster. Susternya lupa belum tersebut. Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya mau berbagi apa yang sudah saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak ini, yang memang muaranya itu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, itu kan tentunya harapannya bukan hanya guru penggeraknya saja, tapi komunitas yang ada di sekolahnya. Jadi dalam hal ini kita bersama selaku guru, selaku pendidik dalam memberikan layanan pada siswa, harapannya nanti selalu ada yang diupdate seperti itu. Baik, ini materi saya, pembelajaran sosial emosional dalam program pendidikan guru penggerak. Ini terdapat pada modul 2.2. Dan saya berterima kasih pada Bu Dewi dan ini melalui staff-nya. Saya berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk berbagi pada hari ini Sabtu 1 April 2023 dengan jadwal sampai nanti jam 9.15 di ruang kelas 12 IPS 2 ini. Nah, apa yang akan kita lalui bersama ini adalah berbagi pengalaman apa yang sudah pernah saya lakukan dan juga pemahaman materi pembelajaran sosial emosional ini. Sebelum menginjak ke materi selanjutnya, materi inti, saya akan memutarkan video terlebih dahulu. Ibu Bapak Guru hebat, masih ingat dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Sebagai pendidik, kita adalah teladan dalam pembelajaran apapun di sekolah, termasuk dalam pembelajaran budi pekerti. Kalau kita ingin mengajarkan empati pada murid kita, maka kita harus menunjukkan empati pada mereka. Artinya sebagai pendidik, kita menghidupi budi pekerti dalam keseharian kita di sekolah. Selain menjadi teladan, guru berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang dapat melatih dan menumbuhkan berbagai. Dari pemaparan video tadi, harapannya Bapak Ibu setidaknya sudah punya gambaran pembelajaran sosial emosional itu seperti apa dan nanti penerapannya itu bagaimana, begitu. Nah, kita nanti akan mengkaji bersama, baik dari pengalaman saya dan mungkin nanti apa yang bisa kita terapkan untuk di kelas kita, di lingkungan sekolah kita, baik interaksi kita dengan murid maupun juga interaksi dengan sesama rekan guru seperti itu. Ini maksud dari mengapa pembelajaran sosial emosional itu dirasa sangat penting, ya. Tentu ini ada kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka itu nanti dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik mereka selaku individu dan nantinya mereka itu sebagai anggota masyarakat. Nah, tentunya bekal yang kita berikan itu kan tidak hanya bekal-bekal yang berupa pengetahuan-pengetahuan, namun juga nilai-nilai karakter. Ini ringkasan dari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Tadi definisi dan tujuan sudah disebutkan, nanti di slide berikutnya juga ada kompetensi. Tadi sudah dinampakkan ada 5 kompetensi dalam pembelajaran sosial emosional ini. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua adalah manajemen diri, kemudian yang ketiga adalah kesadaran sosial, tadi di video disebutkan empati, kemudian yang keempat adalah keterampilan berelasi, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam menjalankan ini semua, nanti muaranya adalah well-being. Masih ingat tadi Bapak Ibu, well-being itu apa ya? Ada yang masih ingat? Kesejahteraan
psikologis, gitu ya, kesejahteraan psikologis. Untuk bisa melakukan ini semua, mindfulness ini sangat penting untuk bisa diterapkan, kesadaran penuh, ya, perhatian atau fokus atau atensi yang disengaja, kemudian fokusnya pada saat sekarang ini. Terus anak-anak diajak untuk merasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi, dan juga menunjukkan saling menghargai, welas asih. Kemudian implementasinya ada 4. Yang pertama adalah pengajaran KSE secara spesifik dan eksplisit. Kemudian yang kedua, integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar dan kurikulum akademik. Lalu yang ketiga adalah penciptaan iklim kelas, budaya dan kebijakan sekolah. Dan yang terakhir adalah penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Ini ringkasannya. Definisi tadi sudah disebutkan ya, bahwa pembelajaran sosial emosionalnya adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas warga sekolah. Berarti di sini ya, semua warga sekolah, kita selaku guru, murid-murid kita, juga kepala sekolah. Kemudian ini semua diharapkan bisa memungkinkan anak dan orang tua, orang dewasa di sekolah ini memperoleh dan menerapkan pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Jadi peran orang dewasa dalam hal ini kita selaku pendidik itu sangat tinggi untuk bisa mewujudkan pembelajaran sosial emosional ini nanti, sehingga kesadaran fisiologis ini bisa dicapai oleh anak didik kita, bahkan juga kita sendiri, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran sosial emosional menurut Castle memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi, kesadaran diri. Ini masuk 5 kompetensi tadi, sudah masuk di situ. Tadi di video juga sudah ada. Memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi, kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dari sini semua Bapak Ibu melalui peningkatan 5 KSE, kemudian mewujudkan lingkungan belajar yang suportif, lalu peningkatan sikap positif pada diri sendiri, respek dan toleransi terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Nanti harapannya bisa mewujudkan ini semua, peningkatan perilaku positif, baik itu siswa maupun juga guru. Kemudian penurunan perilaku negatif, penurunan tingkat stres, dan yang terakhir adalah peningkatan performa akademik murid. Nah, ternyata ada hubungannya ini. Ketika anak memiliki sosial juga mendukung untuk peningkatan akademiknya. Oleh sebab itu, maka pembelajaran sosial emosional ini dirasa sangat urgent untuk bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, fakta yang ada bahwa murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama, mereka pun juga berkembang secara akademik. Ini hasil penelitian ya Bapak Ibu. Kemudian mengabaikan pengembangan keterampilan dan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Lalu pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Ya, jadi kalau anak-anak didik kita nilai akademisnya bagus, tapi karakternya yang bagus, itu kan juga apalah artinya? Karena nanti ketika mereka bekerja, ini kan kita membantu mereka itu tidak serta-merta untuk jangka waktu yang pendek saja ya Bapak Ibu. Karena tadi kan tujuan utamanya ini juga sebagai anggota masyarakat. Ketika nanti mereka punya komunitas yang baru, di lingkungan yang baru, entah itu di lingkungan kuliah, lingkungan bermasyarakat, lingkungan pekerjaan, bekal yang kita berikan itu bisa menjadi bekal yang baik buat mereka, menjadi manusia-manusia yang diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, gitu.
Nah, kesadaran penuh atau mindfulness merupakan fondasi dalam mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional. Dengan kesadaran penuh, ini nanti seseorang bisa memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu dan welas asih. Ini disampaikan oleh Kabat-Zinn dalam Hawkins pada tahun 2017. Kemudian Hawkins Foundation 2011, secara saintifik, latihan berkesadaran penuh yang konsisten dapat memperkuat hubungan sel-sel saraf, yang dimana neuron atau syaraf otak ini berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Ini beberapa waktu yang lalu kita juga sebenarnya sudah mendapatkan pelatihan putrinya Pak Agus ya. Sebenarnya juga sudah menggunakan stop. Itu salah satu contoh kita bisa menumbuhkan mindfulness anak. Jadi tidak hanya kita saja, anak pun juga bisa. Contoh-contoh penerapan yang lain, ini Bapak Ibu bisa kita lihat bersama. Ya, nanti pelaksanaannya bagaimana ya, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Bisa dengan menulis jurnal. Tuliskan apapun pikiran dan perasaan yang muncul saat ini tanpa menilainya. Kemudian yang kedua, mendengarkan atau memainkan alat musik. Rasakan bunyi dan suara yang terdengar. Yang ketiga, ini kayak orang lagi apa Pak Tom? Meditasi, betul, kayak orang meditasi. Dari situ nanti anak-anak diajak untuk mengamati berbagai perasaan mereka yang muncul. Kemudian bisa juga dengan mengungkapkan rasa terima kasih tentang 3 hal yang bisa disyukuri, ya. Lalu bisa juga dengan menggambar, membuat coretan atau mewarnai, di mana fokus pada prosesnya bukan pada hasilnya. Kemudian bisa juga fokus pada 3 hal yang dapat kita lihat, dengar, rasakan. Lalu teknik body scanning, peregangan otot, berjalan dengan sadar. Nah, ini contoh-contoh. Nah, yang mana yang nanti yang bisa diterapkan? Ya, ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita. Kalau misalnya berjalan tanpa sadar di lingkungan kelas, ini mungkin lebih pas kalau pelajarannya Pak Yudis itu ya, di lapangan. Nah, itu anak-anak sebelum olahraga, sebelum pemanasan, untuk menumbuhkan kesadaran diri mereka sehingga mereka nanti bisa hadir secara penuh. Nah, ini bisa dengan berjalan tanpa sadar, berjalan dengan sadar, ini ya. Ini contoh yang pernah saya lakukan di kelas 11 MIPA 1. Ya, ketika mau masuk jam perwalian, nanti kita ngisi materi apa sih? Seperti itu ya, sesuai ya. Kita kadang seperti itu ya. Materinya apa ya? Misalnya juga. Nah, ini bisa jadi inspirasi kita bersama dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional ini. Contoh MPP kelas 7, mata pelajaran sosial emosional. Berarti bukan mata pelajaran kimia atau bahasa Indonesia seperti itu. Topiknya kesadaran diri dengan pelajaran mengenal emosi. Tujuan pembelajaran ini juga sama dengan MPP yang kita buat, ada tujuannya mengenal emosi diri menggunakan roda emosi Platzi. Kemudian mengeksplorasi macam-macam emosi diri, mempraktekkan kesadaran penuh, kemudian menjelaskan emosi yang dirasakan. Ada alat dan bahan, kita bisa lihat bersama. Ada HP, speaker, laptop, ini yang untuk musik pendukung. Kemudian nilai yang dicapai adalah kesadaran diri, pengenalan emosi, empati, dan rasa syukur. Dalam kegiatan, aktivitasnya ini ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, sama kayak FPP. Ya. Kegiatan awalnya dengan menerapkan
sapaan hangat. Kemudian memberikan waktu untuk murid berdiskusi dengan teman sekelas. Guru bertanya tentang keadaan murid, apa yang dilakukan di hari sebelumnya, hal-hal menarik apa yang terjadi, serta kesulitan yang dialami. Lalu mengajak murid menuliskan pengalamannya dalam jurnal atau buku tulis. Apa kejadiannya? Apa yang dirasakan saat itu? Bagaimana responnya setelah kejadian itu? Kemudian praktik kesadaran penuh dengan teknik mendengarkan musik. Lalu murid diajak untuk membagikan secara lisan apa yang dirasakan. Sebenarnya kalau tidak bersama, kita tuh tanpa sengaja sudah pernah melakukannya. Beberapa hal itu sudah pernah melakukannya. Cuma dokumentasinya, nah itu yang belum kita kenal ya Bapak Ibu ya. Nah ini mungkin bisa jadi contoh. Kalau kita mengajak anak untuk berkelompok lalu berdiskusi, itu kan sudah bukan hal yang asing lagi, ya enggak? Kita kan sudah sering melakukannya. Bagaimana kita memunculkan PSE atau memunculkan KSE-nya, kompetensi yang mana? Nah itu dalam pembelajaran berkelompok. Ini misalnya nih diskusi. Nah dalam diskusi kita bisa memunculkan KSE yang keterampilan berrelasi. Lalu saat anak melakukan presentasi, nah kita bisa memunculkan kesadaran sosial. Ya. Terus sebelum memulai pelajaran, kita bisa memunculkan kesadaran diri. Lalu di akhir saat membuat refleksi, anak-anak bisa kita ajak untuk memunculkan kompetensi manajemen diri. Nah, ini bisa tertera dari tujuan pembelajarannya. Kemudian di kegiatan pembelajarannya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat yang di dunia saya di pendahuluan itu nanti saya akan memunculkan teknik stop. Nah, di sini mindfulness nanti bisa melatih anak untuk memiliki kompetensi yang pertama, kesadaran diri. Pembelajaran sosial emosional, semoga menjadi ilmu bagi kita juga dalam mendidik para siswa kita di kelas.